Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Hikmah beriman terhadap qada dan qadar. Nah, apa sih hikmah ya? Apa yang akan kita dapat? Apa manfaatnya untuk kita? Kalau kita ini percaya dengan takdir Allah. Nah, meskipun kita ini nggak pernah tahu manusia itu nggak pernah tahu dengan takdir kita. Tapi kita tetap harus beriman pada setiap takdir Allah, ya. Karena apa? Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman, ya kan? Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Sebagai orang yang beriman, kita harus mengimani, kita harus percaya dengan qada dan qadar itu, dengan takdir Allah. Nah, tapi ya, dengan kita percaya, dengan kita beriman kepada qada dan qadar itu, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat, ya. Yang pertama apa? Dengan percaya kepada takdir Allah, maka melatih diri kita untuk banyak bersyukur dan bersabar. Ya kan? Kemarin kan Ustazah udah bilang, kalau kita ini ditakdirkan jadi orang kaya, maka kita harus bersyukur. Tapi kalau ternyata di dunia ini kita ditakdirkan sebagai orang yang kurang kaya atau ekonominya sulit, maka kita harus bersabar. Dua-duanya ini antara bersyukur dan bersabar itu pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Nah, orang kaya dapat ujiannya masing-masing, orang miskin juga dapat ujiannya masing-masing. Ujiannya apa orang kaya? Orang kaya jangan dikira nggak ada ujian. Ya, semua manusia ini pasti mendapatkan ujian dari Allah. Ya, orang kaya ujiannya apa? Diuji dengan bagaimana dia tetap tidak boleh sombong. Nah, bayangkan orang punya harta banyak, uangnya banyak, ya, dia punya mobil banyak, dia punya rumah banyak, kaya sekali, tapi tetap dia nggak boleh pamer, dia nggak boleh sombong. Nah, ini ujian bagi orang kaya, ya. Yang kedua, orang miskin. Apa diujinya orang miskin? Ya diuji dengan kemiskinannya itu, bagaimana dia harus bersabar terhadap keadaannya itu. Dia harus bersabar dengan takdir Allah itu. Ya, ini dua-duanya dapat pahala. Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar itu dua-duanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, makanya itu ya, dengan kita percaya kepada takdir Allah, tidak protes ya, dengan kita tidak protes dengan ketetapan Allah, maka apa? Kita akan mendapatkan pahala. Nah, orang yang beriman ketika mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan kenikmatan, itu akan bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang beriman itu mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah, maka dia pasti akan bersabar. Nah, itu ya bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia akan bersabar. Bedanya sama orang yang tidak beriman apa? Bedanya sama orang Kristen misalnya, ya, orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, bedanya apa? Dia ini sama-sama orang kaya. Ya, misalnya siapa? Misalnya Mark Zuckerberg, nah, yang punya Facebook itu, yang punya Instagram. Dia ini orang kaya, duitnya banyak, tapi dia tidak beriman, bukan orang Islam. Ya, dia sombong. Wah, ini semua atas usahaku katanya. Ya. Ini semua kekayaanku ini adalah hasil kerja kerasku. Itu kalau orang yang tidak beriman. Beda kalau orang beriman. Kalau orang yang beriman, maka dia akan mengatakan apa? Kalau dia mendapatkan nikmat yang banyak, dia akan mengatakan apa? Ini adalah takdir Allah. Ini adalah nikmat dari Allah. Nah, tapi kalau orang yang tidak beriman mendapatkan musibah, dia akan bilang apa? Kenapa aku yang dapat musibah? Itu kalau orang yang tidak beriman. Kenapa harus aku yang mendapatkan musibah? Itu orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan bilang apa? Ini adalah ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Kalau berhasil melewati ujian itu, berarti dia akan
naik kelasnya, naik derajatnya di sisi Allah. Nah, itu bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kemudian yang kedua, ketika orang beriman, ya, orang yang beriman terhadap takdir Allah, dia akan terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Nah, ini ya tadi ya bedanya. Orang yang tidak beriman, ya, orang yang tidak beriman ketika dia mendapatkan keberhasilan, ketika dia mendapatkan kesuksesan, dia akan bangga. Dia akan bangga bahwa dan dia merasa hebat. Ini semua adalah hasil usahaku, kata dia begitu. Misalnya, dia nggak beriman nih, dia nggak beriman. Kemudian dia dapat kesuksesan, dia dapat jabatan yang tinggi di kantornya. Pasti dia akan bilang ini semua adalah hasil kerja kerasku. Itu tanda bahwa dia tidak beriman. Sebaliknya, kalau dia ini mendapatkan kegagalan, dia akan sangat putus asa. Ya, kan dia menyadari bahwa apa? Kenapa kok aku yang mendapatkan ini semua? Kenapa kok aku yang dapat musibah? Padahal aku sudah berusaha keras, tapi kenapa aku masih gagal? Nah, itu tanda bahwa dia ini tidak beriman. Dia tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Kata Rasulullah apa? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Meskipun dia ini sombong hanya sedikit saja, sebesar debu, dia tidak akan masuk surga. Kalau di hatinya ada kesombongan. Nah, hati-hati. Hati-hati terhadap sifat sombong. Merasa hebat, merasa pinter, ya. Orang lain ini semuanya tidak seperti dia. Hati-hati, itu namanya sikap sombong, ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun hanya sebesar debu. Hati-hati ya terhadap sikap sombong. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang beriman terhadap takdir Allah, maka dia akan selalu optimis dan rajin, giat bekerja. Ya, karena apa? Karena kita nggak pernah tahu takdir kita ini seperti apa. Nah, ini adalah hal yang baik, ya. Kenapa kok takdir itu dirahasiakan? Supaya manusia ini selalu optimis, ya kan? Seperti yang kemarin saya bilang, kok kita ini nggak dikasih tahu umur kita sampai berapa tahun? Kita nggak dikasih tahu kapan kita meninggal. Supaya apa? Supaya kita ini optimis dan tidak merasa takut akan kematian. Ya, bayangkan kalau manusia ini semuanya dikasih tahu. Kamu nanti hidupmu hanya sampai umur 50 tahun misalnya. Pasti dia setiap hari akan merasa ketakutan. Ya kan, waduh, jangan-jangan nanti aku kalau keluar rumah nanti aku kecelakaan. Nanti kalau aku jalan-jalan ke pantai nanti aku tenggelam. Kalau aku ke gunung nanti aku jatuh. Nah, semuanya dia akan merasa takut. Nah, makanya kenapa Allah merahasiakan umur kita. Makanya Allah kenapa merahasiakan takdir kita. Kita nggak pernah dikasih tahu takdir masa depan kita itu seperti apa. Ya, supaya apa? Supaya kita ini selalu optimis, supaya kita ini selalu semangat setiap hari. Nah, itu ya. Semua orang pasti ingin bahagia, betul ya? Semua orang ingin bahagia, semua orang ingin sukses, semua orang pengen hidup enak, ya. Nah, caranya bagaimana? Berusaha. Kalau mau pinter berarti belajar. Kalau mau hidup enak berarti harus rajin bekerja. Nah, itu salah satu usaha yang harus dilakukan oleh manusia. Ya, masalah nanti takdirnya seperti apa, itu terserah Allah. Karena kita nggak tahu takdir kita itu seperti apa. Ya, Allah hanya menyuruh kita untuk apa? Berusaha. Ya, Allah hanya menyuruh kita untuk berusaha. Kemudian yang keempat, dengan kita ini percaya, beriman kepada takdir Allah, maka itu akan menenangkan jiwa kita. Ya, kita akan menenangkan jiwa kita. Ketika orang yang beriman mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan kebahagiaan, dia akan bersyukur, hatinya menjadi tenang. Sebaliknya,
Kalau orang beriman itu mendapatkan musibah, dia akan ikhlas dan sabar menerima setiap ketentuan Allah. Nah, itu akan membuat hati kita menjadi tenang, ya, tidak mudah menyalahkan, ya, tidak mudah menyalahkan keadaan. Kalau kita misalnya, ya, sudah belajar, rajin belajar, setiap hari rajin belajar, tapi ternyata nilainya belum sesuai yang kita inginkan, ya, nilainya masih biasa-biasa aja. Nah, kalau kita beriman maka kita akan apa? Bersabar, ya, bersabar, tidak mudah putus asa. Oh, berarti nanti aku harus lebih giat belajar lagi, aku harus rajin belajar lagi, dicoba lagi, berusaha lagi, ya, tidak akan mudah menyalahkan keadaan, tidak akan mudah putus asa. Begitu ya. Oke, sudah selesai pembahasan kita tentang takdir, ya. Intinya apa? Intinya kita semua ini tidak tahu takdir kita di masa depan seperti apa. Ustazah nggak tahu masa depan Nazira nanti seperti apa, ya. Yang penting usaha kita apa? Belajar, ya. Yang penting sekarang kita harus belajar, berdoa, berusaha, ya. Supaya apa? Supaya masa depan kita nanti menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Begitu ya intinya. Baik, cukup dulu untuk hari ini.